Baik, ini kuliah pertama sesi kedua dari mata kuliah TM 3104 Teknik Produksi. Kita sudah bahas di awal bahwa petroleum life cycle, gitu, ada beberapa cycle. Kita jelaskan, kita bahas satu persatu secara detail, gitu ya. Jadi awal pertama kali adalah di petroleum life cycle adalah tahap eksplorasi. Kita ingat di eksplorasi ini merupakan aktivitas untuk menemukan atau mencari cadangan minyak dan gas bumi. Oleh karena itu di tahapan ini banyak sekali ada survei atau mengeksplor, mencari sesuatu untuk membuktikan apakah ada atau tidak cadangan migas di dalam konsesi, lahan konsesi atau WK yang perusahaan sudah dapatkan. Dalam tahap eksplorasi, perusahaan biasanya melakukan survei dari teman-teman geologi, survei dari teman-teman geofisika, survei seismik, dan sebagainya. Nah, pertama biasanya mereka menerjunkan teman-teman dari geologi untuk melakukan survei geologi. Survei ini itu dilakukan untuk mencari atau menentukan struktur batuan yang dapat menjebak hidrokarbon dengan teknik pemetaan permukaan biasanya. Nah, survei ini difokuskan untuk mencari batuan di permukaan bumi yang biasanya merupakan penyusun dari lapisan kelak bumi. Jadi biasanya teman-teman geologi mencari yang namanya outcrops, gitu ya gitu. Cari yang namanya outcrop. Nah, setelah ditemukan gitu ya singkapan atau outcrops tadi, kemudian dibawa ke lab untuk dipastikan bahwa memang kandungan dari batuan tersebut mengandung hidrokarbon. Selanjutnya dilanjutkan dengan survei geologi awal, survei geofisika yang awal, yaitu biasanya di tahap awal untuk survei geofisika mereka menggunakan gravimetri atau magnetometer. Biasanya untuk membaca besarnya medan gravitasi dan medan magnet bumi. Dari sini kemudian dilanjutkan lagi jika memang dimungkinkan ada gitu ya. Biasanya dilakukan survei seismik. Survei seismik itu untuk mencari apakah dia ada jebakannya atau tidak gitu ya. Karena seismik itu menggunakan gelombang gitu ya, dan kemudian gelombang tersebut masuk ke dalam tanah, direkam dengan seismometer gitu. Data yang digunakan kemudian dipetakan gitu ya. Nah, ketika memang diduga bahwa di area yang mereka survei tersebut terdapat hidrokarbon, kemudian dilakukan pembuktian. Pembuktian pertama kali dilakukannya adalah pembuktian dengan melakukan pemboran eksplorasi. Jadi pemboran eksplorasi ini sangat krusial juga, karena jika pemboran pertama, kedua tersebut tidak menemukan, biasanya perusahaan tersebut memikirkan kembali untuk mengulang melakukan survei. Nah, di pemboran pertama ini biasanya banyak sekali dilakukan di pemboran eksplorasi ini gitu ya, atau biasanya disebut sumbernya sumur wildcat gitu ya. Dilakukan beberapa tes, ada logging dan nanti coring dan sebagainya, karena tujuan dari pemboran ini untuk membuktikan cadangan yang ada di dalam itu benar-benar ekonomis, atau mengetahui jumlahnya berapa dan lapisannya seberapa tebal. Jika data-data tadi dikumpulkan, kemudian biasanya para engineer tadi melakukan appraisal atau perkiraan. Jadi memperkirakan cadangan yang ada di dalam itu. Nah, biasanya setelah melakukan perkiraan cadangan dan dirasa bahwa cadangan tersebut ekonomis untuk diproduksikan, kemudian dilakukan development atau pengembangan lapangan. Biasanya perusahaan akan melakukan evaluasi yang terintegrasi antara geofisik, geologi, petroleum, facility, dan sebagainya. Karena di tahap sebelum melakukan development, perusahaan harus melihat apakah berapa sih cadangan di dalam situ, kemudian
Ketika cadangan sudah didapat, jumlah sumurnya berapa yang harus dibor untuk mendapatkan laju alir yang optimum setiap sumur atau laju alir optimum di lapangan tersebut. Ketika jumlah sumur sudah dapat, berarti yang kedua apa? Jaringan pemipaan seperti apa? Nah, setelah jaringan pemipaan, biasanya typical fluida tadi seperti apa dan surface facility tadi harus dibikin seperti apa. Ketika sumur, jalur pipa, surface facility sudah fix, kemudian dihitung secara keekonomian kira-kira berapa. Jika dianggap masih ekonomis, oleh karena itu setelah development dilakukan dan dilakukan kegiatan produksi. Baik, kita lihat di belakang saya ini tadi, wah, kegiatan produksi, jika dokumen POD atau Plan of Development itu disetujui, nah, tahap pertama adalah setelah tahap pemboran eksplorasi, perusahaan biasanya akan pemboran pengembang. Jumlah sumur yang ditargetkan dan sebagainya dilakukan. Nah, di mata kuliah teknik produksi ini akan mengajarkan bagaimana adik-adik dapat memproduksikan sumur secara optimum agar jumlah minyak yang dapat diproduksi dapat maksimum nantinya, dapat maksimal perolehannya. Baik itu produksi secara natural, mau menggunakan ataupun menggunakan pengangkatan buah. Dalam tahap produksi ini, ada juga beberapa tahapan yang dikaitkan dengan recovery. Yang pertama, biasanya adalah primary recovery, yang merupakan pengangkatan alami natural flow. Kemudian ada dengan pengangkatan buatan atau artificial lift, dengan menggunakan pompa angguk, sakrut, pompa listrik, ESP, dan sebagainya yang akan kalian pelajari di mata kuliah yang lain. Selain primary recovery, juga dilakukan secondary recovery. Ini bisa bermacam-macam nih, gitu. Nah, ini bisa menggunakan water flood, atau juga jika secondary recovery tidak cukup, bisa dilakukan menggunakan EOR atau Enhanced Oil Recovery. Nah, untuk poin yang kedua, secondary recovery, dan ketiga, Enhanced Oil Recovery, akan kalian pelajari di mata kuliah yang lain, di mata kuliah reservoir. Jika sudah diproduksi, kemudian sumur dirasa sudah tidak ekonomis lagi laju alirnya, maka kemudian sumur tersebut ditutup atau di-plugging. Nah, untuk menutupnya ada berbagai macam metode gitu ya. Dan itu nanti akan kalian pelajarin pada mata kuliah yang lain. Baik, ini adalah akhir dari kuliah pertama sesi kedua. Akan kita lanjutkan ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi 3.